Gue sedikit kasih konteks dulu. 3 hari yang lalu, tanggal 2 Juni 2025, gue ulang tahun yang ke-17 tahun. Gue terkejut gitu. Gue merasa waktu itu berjalan sangat cepat. Rupanya tinggal 1 tahun lagi, gue perlu bersekolah untuk lulus dari sekolah gue. Gak kerasa aja gitu. Pernah nggak teman-teman ada di posisi dimana kalian itu merasa waktu itu berjalan dengan sangat cepat? Sampai-sampai kalian sendiri itu nggak bisa mengikuti kecepatan perubahan dunia ini. Seakan-akan di sekeliling kalian, teman-teman kalian, kawan-kawan kalian, atau lingkungan kalian itu berubah dengan sangat cepat, yang akhirnya kalian itu merasa ketinggalan. Karena di saat semuanya udah pada berubah, kalian merasa kalian itu masih sama, masih ada di tempat yang sama, dan merasa belum melakukan banyak hal. Sedangkan dunia itu sudah berubah sedemikian rupa, dan kalian merasa ketinggalan. Di dalam hidup gue selama 17 tahun ini, itu banyak hal yang baik dan banyak hal yang tidak baik terjadi sama gue. Salah satu hal yang tidak baik sama gue itu adalah penyesalan gue. Sampai sekarang, gue masih merasa gue belum benar-benar bisa memanfaatkan waktu gue dengan baik. Hingga akhirnya terjadi kasus seperti tadi, dimana ketika gue nggak memanfaatkan waktu gue dengan baik, dunia itu berubah, waktu itu tetap berjalan. Akhirnya gue merasa ketinggalan dan merasa belum melakukan apapun dalam hidup gue. Dan itulah yang ingin gue bahas pada saat ini, teman-teman. Alasan kenapa kita itu bisa merasa seperti itu dan bagaimana solusinya. Kita mulai aja langsung. Yang pertama, kita itu seringkali merasa kalau kita itu mempunyai banyak waktu, padahal tidak. Di dalam hidup ini itu ada satu kepastian, teman-teman. Itu adalah kematian. Nah, masalahnya kita itu nggak tahu kapan kita akan benar-benar meninggalkan dunia ini. Nggak ada itu timernya, nggak ada itu countdownnya. Dan hal itu bisa menjadi sesuatu yang negatif, karena kita itu bisa menjadi meremehkan waktu. Kita merasa masih ada hari esok, masih ada bulan depan, masih ada tahun depan. Akhirnya ya, kita punya mindset menunda-nunda, karena kita merasa kalau bisa besok kenapa enggak. Contohnya, kalian mau mulai olahraga dari pagi, tapi karena pada saat kalian mau mulai itu udah tanggal 21, kalian bilang, ya udahlah, bulan depan aja gua mulai. Atau kalian ingin mulai olahraga lain, pada saat kalian mulai udah hari Jumat, lalu kalian bilang, ya udah mulai dari minggu depan aja. Sampai gitu-gitu aja terus, sampai nggak mulai-mulai sama sekali. Yang akhirnya kalian nggak melakukan apapun, dan waktu tetap berjalan. Yang ada pada akhirnya itu ya hanya penyesalan. Jadi ini bahaya, karena kita merasa kita itu mempunyai banyak waktu, padahal kan kita bisa meninggalkan dunia ini kapan aja. Bisa aja besok kita itu meninggal, mati. Bisa aja minggu depan, nggak tahu kita kapan. Tapi karena kita nggak tahu kapan, itulah yang bisa menjadi sesuatu yang negatif. Karena kita merasa kita itu mempunyai waktu yang tak terbatas. Lalu apa solusinya? Solusinya gampang, teman-teman. Ada satu mindset yang selalu gue terapkan dalam diri gue, itu adalah menjalani hari ini, sekarang, seakan-akan itu adalah hari terakhir di dalam hidup gue. Jadi gue berasumsi, mungkin besok aja gue bakal mati. Mungkin besok aja gue bakal meninggalkan dunia ini. Yang akhirnya membuat mungkin aja hari ini itu adalah hari terakhir gue di dunia. Karena ini hari terakhir gue, mungkin aja gue akan menjalani hari ini dengan sebaik-baik mungkin. Dan gue selalu terapkan mindset ini setiap hari dalam hidup gue. Yang akhirnya ya hampir di setiap hari gue selalu berusaha untuk melakukan yang terbaik yang bisa gue lakukan, seakan-akan itu adalah hari terakhir di dalam hidup gue. Jadi yang tadi pertama kan alasannya itu karena kita itu terlalu meremehkan waktu. Kita merasa kalau kita mempunyai banyak waktu. Kita counter pakai mindset di mana kita itu bilang ke diri kita, kalau kita itu nggak punya waktu, kita nggak tahu kapan waktu kita akan habis. Jadi kita bisa lebih menghargai waktu dan kita bisa lebih memanfaatkan waktu. Yang akhirnya kita bisa berjalan dan berubah bersamaan dengan sekeliling kita, bersamaan dengan dunia. Yang kedua, kita itu seringkali bukan hidup di masa sekarang, tapi hidup di masa lalu atau hidup di masa depan. Contohnya, di masa lalu dulu, mungkin teman-teman itu kalian putus cinta sama pacar kalian. Nah, udah berbulan-bulan tapi kalian itu masih belum bisa move on. Akibatnya apa? Akibatnya setiap hari sampai sekarang pun kalian masih memikirkan mantan kalian itu, pacar kalian itu, yang ngebuat kalian itu nggak bisa produktif dan terganggu di masa sekarang. Itu adalah contoh hidup di masa lalu. Contohnya di masa depan, misalnya teman-teman itu orang yang kayak gua, orang yang bisa dibilang cukup ambisius. Tapi teman-teman itu merasa kalau saking ambisiusnya kalian itu terlalu delusional. Yang akibatnya kalian itu mengira masa depan yang kalian inginkan, mimpi-mimpi kalian, cita-cita kalian, itu sudah ada di dalam genggaman kalian dan sudah kalian pasti dapatkan. Padahal kan masa depan itu adalah sesuatu yang belum ada, belum datang, belum terjadi, dan bukan milik kita. Nah, tapi karena kalian merasa terlalu delusional, akhirnya kalian menganggap itu sudah menjadi milik kalian. Dan ketika kalian sudah merasa itu sudah menjadi milik kalian
kalian nggak perlu effort lagi untuk mewujudkannya, untuk benar-benar memilikinya. Kalian mengumbar mimpi-mimpi kalian, cita-cita kalian ke seluruh orang. Oh, gue pengen gini di masa depan, gue pengen bangun bisnis, gue pengen mulai olahraga. Tapi pada akhirnya kalian itu nggak mulai-mulai. Kenapa? Karena kalian itu merasa udah memilikinya dengan kalian mengumbar seluruh tujuan kalian, seluruh cita-cita kalian ke banyak orang. Padahal kan belum ada di tangan kalian. Nah, itu adalah contoh dari hidup di masa depan, di mana kalian itu terlalu merasa masa depannya itu sudah kalian miliki. Padahal kan masa depan itu ada sesuatu yang tak pasti, sesuatu yang belum terjadi, dan itu bukan milik kalian. Jadi, jangan diperbudak oleh masa lalu yang bukan lagi milik kita. Dan jangan ditipu oleh masa depan yang belum pasti, yang benar-benar bisa dirampas dari kita, dan yang benar-benar kita miliki sekarang. Itu adalah masa sekarang, masa kini. Bukan masa lalu yang bukan menjadi milik kita lagi, dan bukan masa depan yang belum menjadi milik kita. Jadi yang terpenting itu adalah sekarang. Apa yang kita lakukan sekarang, apa yang kita pikirkan sekarang. Bukan masa lalu, bukan masa depan. Hiduplah di masa sekarang. Karena dengan itu, kalian bakal bisa mengerahkan visi kalian, pikiran kalian untuk masa sekarang. Apa yang kalian lakukan dan apa yang kalian pikirkan. Coba wujudkan masa depan yang kau inginkan. Walaupun mungkin nanti pada akhirnya nggak 100% sama masa depan yang kalian inginkan dengan yang benar-benar terjadi. Tapi setidaknya berusahalah untuk menjadikannya semirip mungkin. Karena dengan itu kita telah memanfaatkan waktu kita dengan baik, hidup kita dengan baik, sehingga di kemudian hari kita nggak akan menyesal dengan apa yang kita lakukan sekarang. Kesimpulannya, jangan pernah teman-teman berpikir kalau waktu yang kalian miliki itu tak terbatas. Percayailah kalau waktu kita itu terbatas. Kita cuma nggak tahu aja kapan batasnya. Dan carilah cara supaya teman-teman itu bisa berhenti menunda-nunda dengan cara lebih seperti tadi, lebih menghargai waktu dengan menerapkan mindset kalau besok mungkin aku bakal mati dan hari ini mungkin akan jadi hari terakhir dalam hidupku. Lalu juga teman-teman, hiduplah di masa sekarang karena yang benar-benar kita miliki dan yang benar-benar bisa dirampas dari kita itu adalah masa sekarang. Jadi jangan biarkan itu dirampas oleh masa lalu dan masa depan atau oleh orang lain atau bahkan oleh diri kita sendiri. Lakukanlah itu teman-teman supaya kalian gak menyesal di kemudian hari. Karena kalau kalian gak ngelakuin ini, waktu itu akan tetap berjalan dan kalian akan menyesal suatu hari nanti. Dan masalahnya, waktu itu gak bisa diulang. Oke, ini aja yang bisa gue bagikan pada video kali ini. Semoga membantu. Kayak biasa, kalau misalnya punya pemikiran lain, pengalaman lain, silahkan dibagikan di kolom komentar. Atau teman-teman bisa komen sekedar ngucapin ulang tahun ke diri gue. Gue bakal sangat bahagia kalau teman-teman ngelakuin itu. Dan jangan lupa juga kalau misalnya teman-teman merasa video ini layak untuk mendapatkan like, silahkan di like. Oke, mungkin ini aja yang bisa gue bagikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. See ya!